Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busra Johandri. NIM saya 11180952. Saya akan mempresentasikan tentang perencanaan sistem informasi pembelian barang dagang pada PD Brian Jakarta. Latar belakang: di zaman globalisasi ini, alat komunikasi berkembang semakin pesat dan dapat meringankan kerja serta meningkatkan kinerja suatu perusahaan atau perusahaan. Dengan adanya teknologi komputer dan alat komunikasi lainnya, pekerja dapat lebih efisien, tepat, dan cepat dalam membuat pekerjaan. Sebagai penyedia informasi yang dapat memudahkan manajemen melakukan proses pengambilan keputusan, kami di sini akan membuat sistem informasi pembelian pada PD Brian yang akan membahas tentang permasalahan yang terdapat di PD Brian yang masih menggunakan cara manual pada sistemnya. Laporan keuangan yang dibuat secara manual terkadang tidak akurat dan membutuhkan waktu yang lama. Itu sebabnya kami akan menerapkan sistem informasi berbasis komputer pada PD Brian. Maksud dan tujuan: membantu memudahkan PD Brian dalam mengolah data pembelian secara komputerisasi, seperti membuat laporan keuangan secara efisien, cepat, dan tepat, yang akan memudahkan manajemen mengambil keputusan. Membantu PD Brian dalam mempermudah sistem pembelian barang dari yang manual cenderung lama menjadi komputerisasi, yang membuat mudahnya melakukan proses pembelian secara efisien dan cepat. Menyelesaikan TA tugas akhir mata kuliah analisa perancangan sistem informasi akuntansi. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik bagaimana data ditemukan, digali, dikumpulkan, dikategorikan, dan dianalisis. Pertama, observasi. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap makalah atau artikel yang sesuai dengan masalah yang dibahas dan melalui internet. Studi pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami literatur, catatan perkuliahan, dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Yang ketiga, wawancara. Salah satu yang kami lakukan dalam mengumpulkan data ialah wawancara. Kami melakukan sistem yang berjalan di dalam PD Brian. Metode pengembangan software. Di sini kami menggunakan metode waterfall atau sering disebut metode tradisional yang dianggap kuno dan tidak fleksibel. Tetapi banyak hal yang dapat dipelajari dari metode ini karena dasar dari semua metode-metode yang baru muncul ialah metode waterfall ini. Metode ini lumayan kaku dan mempunyai fase-fase perancangan, pemodelan, implementasi atau konstruksi, dan pengujian. Dalam pengembangan metode ini ada beberapa tahapan yang runtut: requirement atau analisis kebutuhan, basic system atau sistem design, coding dan testing, penerapan program, pemeliharaan. Ruang lingkup. Di sini kami membahas tentang perancangan sistem informasi pembelian barang dagang pada PD Brian. Luasnya pembahasan yang akan kami bawakan, maka ruang lingkup yang kami batasi hanya membahas tentang pembelian yang memuat proses input untuk data barang, supplier, dan karyawan, proses transaksi pembelian, dan pembuatan laporan pembelian. Konsep dasar sistem. Menurut beberapa ahli seperti Norman L. menafsirkan bahwa suatu sistem terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Gordon B. Davids beranggapan bahwa sistem bisa berupa abstrak atau fisis. Sistem abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan atau konsepsi yang saling bergantung, sedangkan sistem fisik adalah serangkaian unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Model umum sebuah sistem yang sangat sederhana terdiri dari input, proses, dan output.
Konsep dasar sistem informasi akuntansi. Pada tahun 1966, konsep akuntansi sebagai sistem informasi mulai digunakan oleh badan berwenang di Amerika Serikat, American Association, dalam teori akuntansi yang berjudul A Statement of Basic Accounting Theory, yang menyatakan bahwa akuntansi pada dasarnya merupakan sistem informasi. Konsep dasar sistem akuntansi pembelian. Kegiatan pemilihan sumber pemesanan dalam perolehan barang serta jasa sebagai salah satu aktivitas operasi atau sistem bisnis perusahaan. Itulah mengapa transaksi pembelian merupakan hal yang terjadi secara rutin di dalam perusahaan atau antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Heri Prakoyo, 2009-93, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Hutang Usaha. Konsep dasar pemrograman, suatu cara baru dalam berpikir serta berlogika untuk menghadapi masalah-masalah yang diatasi dengan bantuan komputer. Nugroho, 2011, 121, Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data. Bahasa pemrograman ialah notasi yang memberikan perintah secara tepat pada program komputer, berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang biasa kita gunakan untuk percakapan. Itu merupakan bahasa alamiah atau natural language. Bahasa pemrograman biasa disebut sebagai bahasa formal yang ditentukan secara jelas. Saya Nur Fitrianingsi, NIM saya 111800829. Peralatan pendukung. Peralatan pendukung itu ada 3. Yang pertama itu UML. UML kepanjangan dari Unified Modeling Language. Sugiarto 2013.34 berpendapat bahwa UML merupakan sebuah bahasa yang menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Abstraksi dari konsep dasar UML terdiri dari struktur, classification, dynamic behavior, dan model manajemen. Yang kedua adalah ERD. ERD kepanjangan dari Entity Relational Diagram. Menurut Nugroho 2011.253, model ERD merupakan salah satu pemodelan data konseptual yang paling sering digunakan dalam proses pengembangan basis data bertipe relasional. Penggunaannya yang sangat luas diakibatkan beberapa faktor, yaitu kemudahan penggunaan secara luas computer-aided software engineering atau disebut CAS. Yang ketiga ada LRS, yang kepanjangan dari Logika Record Structure. LRS ini adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas, yang menurut Simarmata dan Paryudi 2007.2.115 menentukan kardinalitas jumlah tabel dan foreign key. Sejarah dan struktur organisasi. PD Brian ialah tokoh yang memperjualbelikan perlengkapan dan souvenir TNI, berlokasi di Senen dan berdiri sejak tahun 1996. Berawal dari berdagang kecil-kecilan, membeli dengan jumlah yang sedikit pada supplier, dan menyimpan barang di tempat tinggalnya, hingga Bapak Andrianova, sang pemilik, mampu membuka tokonya sendiri yang berlokasi di Senen, serta mempunyai beberapa karyawan yang bekerja di tokonya. Struktur organisasinya, yang pertama itu pemilik. Di bawah pemilik ada bagian gudang, bagian pembelian, bagian penjualan. Di bawahnya lagi ada karyawan 1, karyawan 2, dan karyawan 3. Proses bisnis sistem berjalan. Apabila persediaan di gudang tidak mencukupi permintaan pelanggan, bagian gudang membuat surat permintaan pembelian 2 rangkap. Rangkap 1 diberikan kepada bagian pembelian dan rangkap 2 diarsipkan. Kemudian bagian pembelian memproses
permintaan pembelian tersebut dan membuat purchase order 2 rangkap. Rangkap 1 dikirim ke bagian supplier dan rangkap 2 diarsipkan. Jika barang tersedia, bagian supplier akan menyiapkan barang yang dipesan. Jika tidak, bagian supplier akan menginformasikan bahwa barang yang dipesan tidak tersedia. Setelah bagian supplier menyiapkan barang, bagian supplier mengirimkan barang, surat jalan, dan faktur yang diterima langsung oleh bagian gudang. Bagian gudang lalu mencatatkan barang masuk ke dalam arsip kartu stok. Kemudian bagian gudang membuat laporan penerimaan barang 2 rangkap. Berangkap 1 diserahkan ke bagian pembelian bersama surat jalan dan faktur dari supplier untuk di-ACC, dan rangkap 2 diarsipkan. Setelah di-ACC oleh bagian pembelian, laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur diserahkan ke bagian admin. Kemudian admin membayar sesuai total dengan sistem pembayaran tunai, cek atau transfer. Jika pembayaran sudah dilakukan, bagian supplier akan menyerahkan kwitansi tanda pembayaran kepada bagian admin. Laporan penerimaan barang, surat jalan, faktur, dan kwitansi disimpan sebagai arsip oleh bagian admin. Pada akhir periode, bagian admin akan membuat laporan pembelian 2 rangkap. Rangkap 1 diarsipkan dan rangkap 2 diberikan kepada manajer untuk proses evaluasi pembelian selama 1 bulan. Activity diagram. Activity diagram adalah bentuk visual dari air kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan konkurensi. Activity diagram pada perancangan sistem informasi pembelian barang dagang pada PD Brian, Jakarta adalah dimulai dari bagian gudang. Start memberikan SPP langsung ke bagian pembeli, membuat PO, menyerahkan PO langsung ke bagian supplier, menerima PO. Menerima PO ini ada division digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Division di sini bisa ya atau tidak. Kalau tidak, ia balik lagi ke memberikan SPP. Kalau ya, dia langsung ke menyiapkan barang, surat jalan, faktur. Di situ ke bagian gudang. Bagian gudang itu menerima barang, lanjut ke membuat laporan penerimaan barang. Terus lanjut menyerahkan laporan penerimaan barang, surat jalan, faktur. Terus ke bagian pembeli. Bagian pembeli ini menerima laporan pembelian barang, penerimaan barang, surat jalan, faktur. Lanjut ke menyerahkan laporan penerimaan barang, surat jalan, faktur. Terus ke bagian admin. Ke bagian admin ini menerima laporan penerimaan barang, surat jalan. Setelah menerima laporan penerimaan barang, surat jalan, faktur, lanjut ke melakukan pembayaran. Setelah itu ke bagian supplier lagi menerima pembayaran, terus memberikan kwitansi langsung ke bagian admin. Bagian admin itu menerima kwitansi, membuat laporan pembelian. Lanjut ke manajer. Manajer itu menerima laporan pembelian. Setelah itu N. Surat jalan. Nama dokumen surat jalan alias SJ. Fungsi untuk melakukan pengiriman barang. Sumber supplier, media kertas, frekuensi setiap penerimaan barang. Bentuknya lihat lampiran A1. Surat permintaan pembelian. Nama dokumen surat permintaan pembelian alias SPP. Fungsi memberitahukan stok barang yang sudah tidak tersedia di gudang. Sumber bagian gudang, media kertas, frekuensi setiap barang habis atau kosong. Jumlah 2 rangkap. Bentuk lihat lampiran B1. Analisis kebutuhan software. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk memspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user.
kami melakukan analisis kebutuhan fungsional dalam perancangan sistem informasi pembelian barang yang meliputi pembelian, admin, login, supplier, data barang, menu file, master akun, order barang, laporan stok barang, dan jurnal umum. Analisa kebutuhan fungsional. Analisa kebutuhan user akan sistem pembelian barang dagang diusulkan dengan beberapa prosedur diantaranya. Halaman pengguna A. Bagian pembelian. A.1 Bagian pembelian dapat login. A.2 Bagian pembelian dapat mengakses menu utama. A.3 Bagian pembelian mengakses menu file. A. Login. B. Logout. C. Exit. Nama saya Roberta Adelia dengan NIM 111800961. Saya akan menjelaskan use case diagram bagian pembelian melakukan login. Dengan aktor bagian pembelian bisa mengakses login dan exit. Di login, kita akan include input password dan include input username. Setelah itu, include validasi, lalu include menu utama. Bagian pembelian juga bisa exit, lalu akan kembali lagi ke login. Selanjutnya saya akan menjelaskan Logical Record Structure atau LRS. Di LRS, entity yang pertama ada karyawan dengan atribut kuncinya ID karyawan, dan atribut lainnya nama underscore karyawan, password, jenis underscore kelamin, alamat underscore KW, no underscore TELP underscore KW. Lalu ada supplier dengan atribut key-nya atau atribut kuncinya kode underscore supplier. Lalu ada atribut lainnya, ada nm underscore supplier, alamat underscore supplier, no underscore telepon underscore supplier. Lalu ada barang. Di barang, atribut kuncinya ada kd underscore barang, lalu atribut lainnya seperti nm underscore barang, stok underscore beli, harga underscore beli, satuan, kategori, dan id underscore supplier. Lalu setelah itu ada order barang dengan atribut kuncinya kd underscore order underscore barang, lalu atribut lainnya mengikuti tanggal underscore order, kd underscore barang, dan quantity underscore order. Setelah itu dari atas karyawan di bawahnya ada jurnal umum dengan atribut kunci nm underscore jurnal, tanggal underscore ju, keterangan, kd underscore order barang, kd underscore penerimaan barang, kd underscore debit, nm underscore akun underscore debit, kode underscore kredit, nm underscore akun underscore kredit, dan terakhir atribut yaitu code kredit. Di bawah jurnal umum juga ada master akun dengan atribut kunci kd underscore akun, lalu atribut lainnya nm underscore akun, jenis underscore akun, dan saldo underscore manual. Di samping jurnal umum yaitu ada penerimaan barang dengan atribut kunci id underscore penerimaan underscore brg, lalu atribut lainnya tanggal underscore kirim, tanggal underscore terima, kd underscore order underscore brg, dan terakhir yaitu id underscore karyawan. Lalu yang terakhir juga ada stok opname dengan atribut kunci nm no underscore stok underscore opname, dengan atribut lainnya yaitu tanggal, underscore SO, kd underscore barang, quantity underscore masuk, lalu ada stok underscore akhir.
Selanjutnya, activity diagram pembelian login. Yang pertama ada bagian pembelian akan memulai melakukan login, lalu mengharuskan memasukkan username dan password. Setelah memasukkan username dan password, bagian sistem akan melakukan pengecekan. Jika username dan password salah, maka akan menampilkan kalimat username dan password Anda salah. Jika username dan password Anda benar, maka akan dilanjutkan ke menu utama dan berakhir. Selanjutnya, spesifikasi file. Spesifikasi file berguna untuk merancang sistem, karena file ini yang akan menentukan struktur fisik basis data dan jenis data. Seperti spesifikasi file supplier dengan nama file supplier, akronim supplier.sql dengan fungsi untuk mengelola data supplier. Lalu ada tipe data file master, media hard disk, organisasi file index sequential, dan akses file random, panjang record 80, file key id underscore supplier, software MySQL. Dengan yang pertama ada elemen ID supplier dengan nama file kode underscore supplier, tipe varchar dengan size 10 dengan menambahkan keterangan primary key. Yang kedua ada elemen data nama supplier dengan nama filenya nm underscore supplier dengan size 20 dengan tipe varchar. Yang ketiga ada alamat dengan nama file alamat underscore supplier dengan jenis tipe varchar dengan size 30. Yang terakhir ada nomor telepon dengan nama file nomor no underscore tlp underscore supplier dengan tipe integer dengan size 20. Selanjutnya ada sequence diagram bagian pembelian yang membuka yang mengakses supplier. Bisa kita lihat berawal dari bagian pembelian, lalu buka from supplier, lalu setelah itu akan ada tampil from supplier, lanjut ada tambah data supplier, input data supplier, lalu bisa kita simpan langsung ke control supplier, simpan lagi akan dilanjutkan ke db underscore supplier. Setelah itu baru akan ada konfirmasi data berhasil disimpan. Selanjutnya kita bisa mencari data supplier, lalu ada pilih data supplier, setelahnya ada pilih tombol ubah. Setelah itu ada input data supplier baru seperti yang tadi, simpan, dilanjutkan ke control supplier, simpan, setelahnya ke db underscore supplier, simpan. Setelah disimpan, nanti akan ada konfirmasi data berhasil diubah. Lalu selanjutnya ada cari data supplier, lalu pilih data supplier, pilih tombol hapus, lalu akan langsung dijalankan ke control supplier hapus, selanjutnya ke db underscore supplier hapus. Setelah itu akan ada konfirmasi data berhasil dihapus. Lalu pembagian pembeli juga bisa akan memilih tombol tutup, lalu selanjutnya akan tutup. Yang terakhir, bagian pembeli bisa mengakses pilih tombol batal, lalu dari from supplier akan melanjutkan ke control underscore supplier batal. Selanjutnya user interface halaman login. Ini adalah program yang sudah kita buat yang menjelaskan tentang sistem pembelian. Di sini kami hanya menampilkan salah satu sebagai contoh. Kita menampilkan halaman login. Bertuliskan aplikasi pembelian barang dagang pada PD Brian. Kita di sini bisa memasukkan username dan juga password. Setelah itu kita bisa langsung login dan akan membuka menu utama dan selanjutnya. Lengkapnya ada di makalah kita. Selanjutnya ada deployment diagram. Deployment diagram adalah salah satu model diagram dalam UML yang mengarahkan
artefak dalam simpul yang digunakan untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan proses yang terjadi pada suatu sistem. Seperti yang kita lihat, ada server dengan yang pertama ada node server berisi aplikasi akan menyambungkan ke database servers dengan MySQL, lalu ada ke server aplikasi pembelian. Selanjutnya ada kode generator login. Ini adalah salah satu screenshotan kita tentang program kita yang berisi codingan login. Selanjutnya testing. Yang pertama, aktivitas pengujian masuk halaman awal, realisasi yang diharapkan langsung terhubung ke web. Hasil pengujian menampilkan halaman login di web. Kesimpulan berhasil. Yang kedua ada menampilkan menu awal. Realisasi yang diharapkan menampilkan menu aplikasi. Hasil pengujian menampilkan menu file, master, transaksi, dan laporan. Kesimpulan berhasil. Yang ketiga ada membuka halaman karyawan, supplier, barang, order barang, dan penerimaan barang. Realisasi yang diharapkan bisa menginput data karyawan, supplier, barang, order barang, dan penerimaan barang. Hasil pengujian bisa menginput, menyimpan, menghapus, membatalkan, mengubah, dan mencari data-data tersebut. Kesimpulan berhasil. Yang terakhir ada mencetak laporan stok barang dan jurnal umum. Realisasi yang diharapkan bisa mencetak laporan stok barang dan jurnal umum. Hasil pengujian bisa menampilkan dan mencetak laporan stok barang dan jurnal umum di menu laporan. Kesimpulan berhasil. Selanjutnya ada spesifikasi hardware dan software. Kebutuhan yang pertama sistem operasi. Kita menggunakan Microsoft Windows 10 dengan prosesor Intel Core CPU 107U at 1.80 GHz dengan RAM 2 GB dengan monitor 87K dengan mouse standar dan software bahasa pemrograman NetBeans, aplikasi pendukung Java Application, dan DBMS MySQL. Thank you for watching. Thank you for watching.